VOA This Morning. Halo, selamat pagi, good morning. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Rabu 4 September 2024 yang dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan diteruskan tentu saja oleh stasiun-stasiun radio di kota Anda. Saya Leonard Triono dan bersama saya Bani Rahayu sebagai produser dan Charleston Mock sebagai teknisi kita pagi ini. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya kekhawatiran soal integritas pemilu Amerika, tingkatkan ketegangan jelang pemilihan presiden. I thought the election was a rigged election, a stolen election. From the rule of law to free and fair elections. Jokowi pastikan persiapan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Taris Hirsiman. Aksi unjuk rasa di ibu kota Israel Tel Aviv memasuki malam ketiga pada hari Selasa. Para demonstran berhadapan dengan polisi ketika mereka berkumpul untuk menuntut kesepakatan pengembalian sandera yang ditawan oleh Hamas. Para demonstran menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang 101 sandera yang tersisa. Aksi unjuk rasa ini terjadi setelah temuan 6 tawanan Hamas meninggal di Gaza pada akhir pekan lalu, yang menurut otoritas dibunuh dalam waktu 48 hingga 72 jam sebelum ditemukan. Demonstrasi besar-besaran meletus di Tel Aviv, yang berujung pada aksi mogok yang diprakarsai serikat buruh terbesar negara itu pada hari Senin. Setidaknya 500 juta orang turun ke jalanan Yerusalem dan Tel Aviv pada hari Minggu. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller pada hari Selasa menyatakan bahwa Amerika akan terus berkomunikasi dengan para mitra regional dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan proposal gencatan senjata di Gaza, berikut pembebasan sandera. We did have constructive talks last week in the region to try and reach agreement on the. Kami telah melakukan pembicaraan konstruktif pekan lalu di kawasan untuk mencoba dan mencapai kesepakatan mengenai berbagai kesenjangan yang ada. Saya pikir seperti yang Anda dengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ketika dia berada di wilayah tersebut beberapa minggu yang lalu, Israel telah menyetujui proposal yang menjembatani. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Afiliasi kelompok Islamic State atau negara Islam IS di Afghanistan pada hari Selasa mengklaim bahwa mereka berada di balik serangan bom bunuh diri di Kabul sehari sebelumnya, menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai 13 orang lainnya. Pemerintah de facto Taliban melaporkan jumlah korban tidak lama setelah serangan hari Senin di ibu kota Afghanistan, dengan menyatakan bahwa seorang pria meledakkan bom yang diikat di tubuhnya di tengah kerumunan orang dan menyebut para korban sebagai warga sipil. Namun, cabang Afghanistan dari jaringan teror global yang berbasis di Timur Tengah itu, yang dikenal sebagai Negara Islam Khorasan atau ISK, membantah klaim Taliban dalam sebuah unggahan pada hari Selasa di saluran Telegram. Serangan ISK di Kabul terjadi sehari setelah penjara Taliban mengumumkan bahwa fasilitas penahanan Bagram diaktifkan kembali dan beberapa tahanan telah dipindahkan ke sana, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut. Baik klaim ISK maupun yang dibuat oleh Taliban tidak dapat diverifikasi berbagai sumber independen, dan kedua belah pihak sering dianggap membesar-besarkan atau menyembunyikan rincian tentang serangan semacam itu. Otoritas Taliban bersikeras bahwa operasi kontra-terorisme mereka telah hampir menghancurkan ISK di Afghanistan sejak mereka mengambil alih kekuasaan di negara itu 3 tahun yang lalu. The Voice of America, VOA. Sedikitnya 12 migran tewas pada hari Selasa setelah perahu mereka terbalik dalam perjalanan menyeberangi Selat Channel dari Prancis menuju Inggris. Il y a évidemment 51 personnes sauvées, vous le savez, dont 2 personnes qui sont malheureusement encore. Ada 51 orang yang berhasil diselamatkan, seperti yang Anda ketahui, termasuk 2 orang yang sayangnya masih dalam kondisi kritis. Sayangnya 12 orang telah dinyatakan meninggal dunia, 10 orang perempuan yang saya tahu, beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Jelas, ini adalah sebuah tragedi ketika seseorang kehilangan nyawanya di wilayah kami, kata Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, seraya menambahkan bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung untuk menemukan 2 orang yang masih hilang.
Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan arusnya sangat kuat, yang membuat penyeberangan dengan kapal kecil cukup berbahaya. Menangani imigrasi ilegal telah menjadi prioritas bagi pemerintah Inggris dan Prancis. Lebih dari 2.000 orang telah tiba di Inggris dengan menggunakan perahu-perahu kecil dalam 7 hari terakhir, menurut data pemerintah Inggris. Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjanji untuk bekerja sama lebih erat untuk membongkar rute penyelundupan migran. Sedikitnya 81 orang tewas dan beberapa lainnya hilang dalam serangan yang dilakukan oleh para tersangka jihadis Boko Haram di negara bagian Yobe, Nigeria Timur Laut, kata para pejabat setempat pada hari Selasa. Boko Haram dan berbagai kelompok jihadis lainnya telah melancarkan pemberontakan selama 15 tahun di Timur Laut Nigeria, menewaskan lebih dari 40.000 orang. Nigeria bagian tengah dan barat laut telah diganggu selama bertahun-tahun oleh gerombolan penjahat yang dikenal sebagai bandit, yang menyerbu desa-desa, membunuh dan menculik penduduk, serta membakar rumah-rumah setelah menjarahnya. Dengan bekerja sama dengan berbagai geng ini, kelompok jihadis semakin mengukuhkan kehadiran mereka di negara bagian Niger Tengah, kata para pejabat dan analis. Pemimpin oposisi utama Uganda, Bobi Wine, yang muncul sebagai penentang paling tangguh Presiden veteran Yoweri Museveni, ditembak di bagian kaki oleh agen keamanan di pinggiran utara ibu kota Kampala pada hari Selasa, kata partainya NUP. Sebuah video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan para pejabat partai NUP membantu Wine untuk keluar dari pusat medis Najem di lingkungan Bulindo. Pendengar, dua partai politik utama Amerika mengemukakan kekhawatiran menjelang pemilu November mengenai integritas pemilu. Ini mengacu pada proses registrasi, pemberian, penghitungan, dan sertifikasi suara, serta penanganan secara memadai berbagai isu serius yang muncul. Berikut ini laporan Kepala Koresponden Nasional VOA di Capitol Hill, Steve Herman, disampaikan oleh Utami Husin. Para anggota Partai Demokrat menuduh para anggota Partai Republik membatasi akses ke TPS-TPS dan berencana menghambat sertifikasi hasil pemilu. Sementara itu, Partai Republik menduga agen-agen Partai Demokrat merusak surat suara pemilih yang tidak hadir, memanipulasi mesin pemungutan suara, dan tetap memasukkan orang-orang yang tidak berhak memilih ke daftar pemilih. Kandidat Presiden Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan tahun 2020. Trump pernah mengatakan, saya pikir pemilu itu adalah pemilu yang dicurangi, pemilu yang dicuri. Kandidat Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menuduh Trump melemahkan kepercayaan pada pemilu. Ia berjanji akan menjunjung prinsip-prinsip fundamental Amerika. Kata Harris, From the rule of law to free and fair elections, mulai dari supremasi hukum ke pemilu yang bebas dan adil, hingga ke peralihan kekuasaan secara damai. Badan-badan federal telah melakukan latihan simulasi dengan mengingat 6 Januari 2021 ketika para pendukung Trump yang tidak puas atas kekalahannya menyerbu gedung Kongres Amerika, US Capitol. Apakah persiapan tersebut memperkuat integritas pemilu? Itu adalah harapan para pemangku kepentingan, seperti organisasi berusia 104 tahun, Liga Pemilih Perempuan. Sejauh ini, sistem telah berjalan baik, menurut Ketua Badan Federal Komisi Bantuan Pemilu, Ben Hovland. Di Kabupaten Champaign, negara bagian Illinois, Partai Republik setempat pada tahun 2020 berupaya meminta hakim memaksa pegawai kabupaten, Aaron Emmons, untuk berhenti menghitung surat suara yang dikirim melalui pos. Ancaman intimidasi dan tuntutan hukum telah mendorong banyak petugas dan sukarelawan pemilihan di seluruh negeri untuk berhenti, kata Emmons. Penting sekali untuk mengundang para kandidat, petinggi partai, dan masyarakat untuk melihat bagaimana sistem pemilihan bekerja, kata Eric Vey, Direktur Pemilihan di Kabupaten St. Louis, Missouri. Pimpinan Partai Republik di Senat ingin meloloskan legislasi yang mewajibkan orang yang mendaftar sebagai pemilih untuk menunjukkan bukti kewarganegaraannya. Sebagian besar anggota Demokrat di Kongres berpendapat bahwa undang-undang telah menyatakan ilegal bagi mereka yang bukan warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan federal. Dan tidak ada bukti pendukung bagi klaim bahwa imigran gelap dalam jumlah besar memberikan suara mereka. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan hingga Selasa 3 September sudah lebih dari 161.000 anak di bawah usia 10 tahun divaksinasi polio di Gaza Tengah.
Jumlah ini merupakan 1/4 dari populasi total yang harus dicapai, yaitu sekitar 640.000 anak. Selengkapnya disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo. Wa'ed Al-Hajj Muhammad, ayah seorang anak di Gaza, menyambut dengan senang program vaksinasi massal oleh PBB ini. Kami berharap ini akan melindungi anak-anak kami. Anak perempuan saya yang saya ajak ini lahir di tengah perang kedua. Sebelumnya saya harus berjuang untuk mendapatkan vaksinasi baginya. Dan hari ini saya datang ke sini agar dia divaksinasi polio sebagai pencegahan. Capaian awal ini melampaui target PBB sendiri yang sebelumnya menetapkan 156.000 anak-anak di Gaza Tengah bisa divaksinasi dalam 2 hari pertama. Aki Hirosaita, Direktur Kesehatan pada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, mengatakan bahwa organisasi ini memberikan vaksinasi pada 90% anak-anak berusia kurang dari 10 tahun. We have unfortunately outbreaks of type 2 vaccine-derived polio virus. Sayangnya kita mengalami wabah virus polio yang berasal dari vaksin tipe 2 di komunitas. Untuk menghentikan penularannya dan untuk menghentikan penderitaan rakyat dari penyebab penyakit yang bisa dicegah ini, kita harus memvaksinasi 90% warga berusia kurang dari 10 tahun. Dr. Rick Peppercorn adalah perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki. Kami kira kami akan membutuhkan 1 hari lagi, besok, untuk benar-benar menyelesaikan program ini di kawasan tengah Gaza sepenuhnya. Berbicara dari Gaza, dia menjelaskan bahwa program pada hari ketiga dilanjutkan selama penghentian perang 8 jam setiap harinya yang disetujui militer Israel dan pejuang Hamas. Periode yang disebut sebagai jeda kemanusiaan ini direncanakan berlangsung sejak pukul 6 pagi hingga 14 waktu setempat dengan kemungkinan perpanjangan tambahan hari jika diperlukan. Petugas medis WHO menjelaskan bahwa tim vaksinasi akan berpindah ke kawasan selatan yang lebih luas pada Kamis untuk program selama 3 hari selanjutnya atau mungkin 4 hari sebelum mereka kembali berpindah ke kawasan utara. Tim medis darurat telah dikirimkan ke Rumah Sakit Indonesia dan seorang dokter anak ke Rumah Sakit Kamal Adwan selain obat-obatan dan perlengkapan lainnya. James Elder adalah juru bicara dana anak-anak PBB UNICEF. Once these children have been vaccinated, they will go back to areas that in the coming week. Begitu anak-anak ini divaksinasi, mereka akan kembali ke wilayah yang dalam beberapa pekan ke depan, dalam bayangan kita akan dibom kembali. Tidak mungkin hal semacam itu harus diterima sebagai sesuatu yang normal. Program vaksinasi polio diselenggarakan di tengah penghancuran yang masif pada infrastruktur layanan kesehatan di Gaza, termasuk sistem air dan sanitasi, dan setelah para pejabat kesehatan mendeteksi kasus polio pertama di Gaza dalam 25 tahun pada bayi berusia 10 bulan di kamp pengungsian. Tim VOA melaporkan. Pendengar, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus yang baru saja tiba di Indonesia Selasa, perhentian pertamanya dalam tur 4 negara di Asia Tenggara dan Oseania. Jokowi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Jelang kedatangan Paus Fransiskus ke tanah air, Presiden Jokowi mengadakan rapat terakhir dengan pihak-pihak terkait seperti Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan, dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo pada Selasa pagi 3 September. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Jokowi menjelaskan kunjungan Paus Fransiskus tersebut merupakan kunjungan Paus ketiga kalinya ke Indonesia. Setelah sebelumnya Paus Paulus ke-6 pada 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada 1989. Indonesia dan Vatikan menurut Jokowi memiliki komitmen yang sama, yakni memupuk perdamaian, memelihara persaudaraan dan menjamin kesejahteraan bagi umat manusia.
Jokowi menjelaskan, selama 4 hari kunjungan di tanah air, Paus Fransiskus dijadwalkan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, dan misa kudus di Stadion Utama GBK yang rencananya akan dihadiri oleh 90.000 penganut Katolik dari berbagai penjuru Indonesia. Umat Katolik menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Anggi Villa Rebecca kepada VOA mengungkapkan, kedatangan Paus Fransiskus di tanah air kali ini sangat berkesan, mengingat kedatangan Paus terakhir kali ke Indonesia sudah sangat lama. Dulu waktu kuliah, saya kuliah di Atmajaya dan ada kursi yang dulu pernah diduduki oleh Paus Yohanes Paulus II ketika ke Indonesia dan itu dipajang gitu di situ. Jadi waktu itu saya berpikir, wah kalau Paus datang ke sini lagi pengen banget ya bisa ketemu. Tapi ternyata kan nggak semudah itu juga. Antusiasme juga terpancar dari umat Katolik lainnya, Johanna Mikaela. Pasalnya, ia dan keluarganya akan mengikuti misa akbar secara langsung di Stadion GBK pada 5 September nanti. Semoga bisa dapat berkat gitu dari Paus gitu langsung ya. Karena dia tuh sebagai panutan banget ya. Si Pak Paus itu orangnya benar-benar dia tuh berdedikasi sama semua umat ya. Nggak hanya umat Katolik gitu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.